Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa hadir dalam kajian 40 hadis politik Islam, yaitu kajian satu kitab yang saya tulis dengan judul Al-Arba'una As-Sultaniyah fi Siyasah Asy-Syar'iyyah, 40 hadis tentang politik Islam. 40 hadis ini saya ambil dari kitab-kitab hadis baik Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i dan kitab-kitab hadis yang lainnya, dan juga dari kitab-kitab para ulama tentang as-siyasah asy-syar'iyyah, tentang pentingnya belajar politik Islam. Bahwa jamaah sekalian, kita menjadi muslim harus muslim yang kafah, muslim yang komprehensif, yang utuh, holistik, ya, tidak menjadi muslim yang terpecah, parsial, ya. Kita jangan takut bicara politik di dalam masjid, karena dulu Nabi juga mencontohkan masjid dipakai untuk bicara politik. Politik Islam, pendidikan Islam, ekonomi Islam, karena kita memang muslim, maka worldview-nya, paradigma berpikirnya harus Islam gitu. Menjadikan Islam sebagai kacamata untuk melihat seluruh aspek dan elemen kehidupan, termasuk masalah politik ini. Jamaah sekalian, ketika Nabi SAW berhasil dengan izin Allah memerdekakan kembali kota Makkah, atau dikenal dengan Fathu Makkah. Ketika Makkah ditaklukkan dan dimerdekakan, dan Ka'bah dikuasai kembali oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, dan kunci Ka'bah berhasil dipegang oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Fathu Mekah itu, dan ketika kunci pintu Ka'bah sudah di tangan Nabi SAW, maka Nabi memerintahkan supaya urusan Ka'bah ini, urusan Masjidil Haram ini, ada yang mengatur. Harus ada riayah, ada yang menangani orang-orang yang harus memberi minuman atau jamuan kepada jamaah haji, harus ada yang ngurus masjidnya, harus ada yang mengurus Ka'bahnya, bahkan pintu Ka'bahnya. Akhirnya Nabi SAW mengatur itu semua, ya, dan akhirnya diserahkanlah dan dipilihlah Bani Syaibah, ya, Bani Syaibah untuk memegang kunci Ka'bah.
Nabi menyerahkan kekuasaan Ka'bah dan kunci pintu Ka'bah itu kepada Bani Syaibah, karena memang Bani Syaibah ini dikenal orang yang sangat amanah dan tidak pernah dalam sejarah berkhianah. Jadi disinilah Nabi memberikan contoh bahwa memberikan amanah, memberikan kekuasaan adalah kepada orang-orang yang tidak hanya saleh, tapi istilahnya di dalam hadis itu adalah aslah. Tidak sekedar saleh, tapi aslah, yang paling saleh di antara mereka, yang paling amanah di antara mereka. Makanya Nabi SAW kemudian bersabda, man waliya man amaral muslimina syai'an, siapa yang memberikan kekuasaan, jabatan untuk mengatur urusan umat Islam, kemudian terpilihlah seseorang, fawalla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslah lil muslimin, kemudian dia asal comot, asal memilih, kalau bahasa kita sekarang asal mencoblos itu, padahal dia bukan orang yang saleh, apalagi orang yang aslah. Sementara di antara kaum muslimin ada yang aslah, ada yang paling saleh, ada yang terbaik gitu, di antara yang baik. Maka ketika itu terjadi, faqad khanallah wa rasulah wal mu'minin, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada seluruh umat Islam. Jadi jamaah, kalau kita menyerahkan satu jabatan politik ya kepada caleg-caleg politik ya, baik nanti tingkat DPRD sampai DPR RI sampai menteri sampai jadi presiden, kalau ranahnya adalah negara kita demokrasi Republik Indonesia ya, asal memberikan kekuasaan ya, tidak dilihat ada yang lebih saleh, tidak dilihat dari sisi orang yang paling saleh ya, asal memberikan itu ya, maka ketika di antara mereka ada yang lebih layak, ada yang lebih aslah, maka orang tersebut telah berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulullah dan berkhianat kepada seluruh umat Islam. Bahkan ketika menanggapi hadis ini, kemudian sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan, man waliya min amril muslimina syai'an fawalla rajulan lima waddatin au qarabatin bainahuma. Kemudian Umar bin Khattab itu secara praktek ya, kemudian mempraktekkan hadis ini sampai pada hal yang sangat rinci dan detail. Kata Umar, siapa yang menyerahkan kekuasaan atau memberikan amanah jabatan untuk mengatur urusan umat Islam, kemudian dia memilih seorang pejabat atau seorang penguasa, alasannya bukan karena dia kompeten, punya kemampuan, punya keahlian di situ, tapi karena lima waddatin, karena ada hubungan dekat. Karena ada hubungan dekat, ada mawaddah, ada kasih sayang, au qarabatin, atau karena kekerabatan bainahuma, di antara keduanya. Faqad khanallah wa rasulah, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, wal muslimin, dan berkhianat kepada umat Islam. Jadi kita tidak boleh juga kemudian kita misalkan seorang khalifah ya, kita seorang presiden, kita seorang menteri, kemudian membuat SK atau membuat mandat kekuasaan, ditunjuklah orang yang ada hubungan darah, keluarganya, kerabatnya, atau orang yang dekat dengan dia, lil mawaddah. Ketika orientasinya adalah nepotisme tadi, maka dia telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah, berkhianat kepada seluruh umat Islam. Jadi itu istilahnya berkhianat gitu. Dan berkhianat ini sekarang kalau kita lihat mudah sekali dijumpai gitu.
Dalam hitungan hari undang-undang bisa dirubah hanya demi kepentingan itu, ya, demi kepentingan, ya, kepentingan keluarga atau kepentingan sosok, ya, seseorang, ya, yang dalam tanda kutip itu ada kedekatan, bukan masalah kompetensinya. Masih banyak di antara kita ini orang-orang yang lebih layak dan lebih patut, lebih pantas untuk diangkat, tetapi karena ada hubungan kekeluargaan, anaknya sendiri atau iparnya sendiri atau ponakannya sendiri, nah itu kemudian dibuatlah putusan-putusan politik, ya, yang tujuannya supaya dia bisa naik, meneruskan atau menggantikan. Itu berkhianat. Dalam hadis ini disebutkan berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulullah dan juga kaum muslimin. Bayangkan jamaah, ya, Umar bin Khattab itu seorang khalifah, beliau itu punya anak, kalau bahasa kita sekarang anak mahkota gitu, ya, yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anak Umar bin Khattab, tidak hanya sekedar saleh tapi aslah sebenarnya, dan dikenal sebagai orang yang paling perhatian terhadap sunnah Nabi SAW. Jadi orang yang paling hati-hati dalam masalah fikih. Makanya Abdullah bin Umar itu termasuk fuqaha, ahli fikihnya sahabat. Sampai Umar sendiri kalau ada masalah fikih tanya ke anaknya, saking pahamnya tentang masalah fikih. Walaupun toh demikian itu tidak diwasiati, nak kamu nanti kalau bapak meninggal kamu yang jadi khalifah, tidak ada, ya. Karena Umar memegang hadis ini, itu bentuk pengkhianatan, ya. Karena menunjuk seseorang motivasinya adalah atau motifnya adalah kekeluargaan, ya, karena itu adalah kekeluargaan, atau bahasa politik kita sekarang nepotisme gitu, ya. Itu bentuk pengkhianatan. Dan budaya ini dulu jamaah, ya, setelah Khulafaur Rasyidin, ya, kemudian diganti khalifah-khalifah yang lainnya sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ini cucunya sahabat Umar juga. Ketika menjadi khalifah itu jagat timur barat, ya, bahkan sampai Eropa, ya, Andalusia itu di bawah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Dan putra mahkota kalau bahasa kita sekarang, anaknya Umar bin Abdul Aziz itu ada 17 laki-laki, ya. Jadi ada 17, banyak itu anaknya. Jadi 17 anak laki-lakinya Umar bin Abdul Aziz, belum anak perempuannya. Nah, para sejarawan menyebutkan anak laki-lakinya karena biasanya anak laki-laki itu yang mewarisi tahta. 17 anak laki-lakinya, anak perempuannya tidak disebutkan. Tentu anaknya Umar bin Abdul Aziz gak 17 saja, lebih daripada itu. Nah, disebutkan yang laki-lakinya ada 17, yang itu yang biasanya kalau dalam bahasa politik akan meneruskan, ya, tahta dari sang ayah. Tetapi tidak bagi Umar bin Abdul Aziz. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz ini dalam keadaan sakit yang berat, sakit yang mengantarkannya menuju ajal, dan ajalnya sudah dekat, maka anak-anaknya dikumpulkan itu bukan untuk menurunkan tahta, untuk mewariskan jabatan, tidak. Kata Umar bin Abdul Aziz, kata Umar bin Abdul Aziz memberikan nasihat kepada anak-anaknya, ana lam adlimkum hakkukum alladhi tastahiqunahu kama yastahiqu ghairukum minal muslimin. Saya sebagai seorang ayah dan sekaligus sebagai khalifah, saya tidak menzalimi kalian wahai anak-anakku semua dengan tidak mewasiatkan kekuasaan kepada kalian, ya. Hak kalian telah terpenuhi sebagaimana rakyat yang lain juga telah terpenuhi. Maka Umar bin Abdul Aziz kemudian mengatakan, inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab
inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin wa huwa yatawallas salihin, dalam surat Al-A'raf 196. Jadi Umar bin Abdul Aziz kemudian membacakan bahwa dialah Allah kekasih, memberikan kekuasaan bagi orang-orang yang saleh. Allah menjadi pelindung bagi mereka orang-orang yang saleh. Jadi kekuasaan Allah melindungi orang-orang yang saleh itu lebih baik daripada kekuasaan ayahmu sebagai jabatan yang melindungi kalian, ya. Jadi kalau kalian adalah orang-orang yang saleh, pasca ayah meninggal, setelah saya meninggal nanti, kalau kalian adalah orang-orang yang saleh, wa huwa yatawallas salihin, Allah adalah pelindung yang menjamin kehidupan orang-orang yang saleh. Udah cukup, hidup kalian serahkan kepada Allah, bukan urusan ayah. Allah lah yang akan melindungi dan mencukupi kalian kalau kalian orang saleh. Wa imma rajulun ghairu saleh, dan ada kalanya di antara kalian kalau seandainya tidak menjadi anak yang saleh, fala ukhallifu lahu ma yasta'inu bi ala ma'siyatillah, maka saya tidak meninggalkan jabatan dan harta untuk membantu mereka anak-anak yang enggak saleh supaya tidak maksiat kepada Allah. Ini luar biasa ini Umar bin Abdul Aziz, ya. Jadi Umar tidak mewariskan kekuasaan kepada 17 putra mahkota tadi, ya.